Shalom para orang tua calon baptis bayi, kembali lagi bersama anak sekolahan. Kita akan melanjutkan katekese singkat kita yang kedua dengan tema, keluarga, sebagai gereja rumah tangga. Tema katekese ini berdasarkan buku, Tridharma Orang Tua, Katekese Persiapan Penerimaan Sakramen Baptis, Komisi Kateketik Keuskupan Agung Medan Pematang Siantar tahun 2018. Mari kita simak. Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa penjelasan berikut tentang definisi keluarga. 1. Secara umum, keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup bersama dan saling berinteraksi serta memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. 2. Menurut sosiologi, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat pertama seseorang belajar nilai, norma, dan perilaku sosial. Di dalam keluarga, anggota saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan ekonomi, emosional, serta sosial. 3. Menurut pandangan psikologi, keluarga adalah lingkungan emosional utama di mana individu berkembang sejak kecil, memperoleh kasih sayang, rasa aman, dan pembentukan kepribadian. 4. Menurut Gereja Katolik, keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, tempat pertama dan utama seseorang mengenal Allah, belajar iman, kasih, dan pengampunan. Keluarga menjadi sarana rahmat dan kasih Tuhan yang nyata di dunia. Pengertian gereja. Sekarang mari kita lihat pengertian gereja baik secara umum maupun menurut pandangan Gereja Katolik. 1. Secara umum, gereja adalah perkumpulan umat beriman yang dipersatukan dalam iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Gereja bukan hanya gedung tempat beribadah, melainkan komunitas orang-orang percaya yang hidup dalam kasih dan melaksanakan kehendak Allah. Jadi, gereja lebih dari sekadar bangunan, gereja adalah umat Allah sendiri. 2. Menurut ajaran Gereja Katolik, dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK 751-752, gereja adalah umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Artinya, sebagai umat Allah, gereja adalah keluarga Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan iman. Sebagai tubuh Kristus, setiap anggota memiliki peran dan karunia yang berbeda tetapi saling melengkapi. 1 Korintus bab 12 ayat 12-27. Sebagai bait Roh Kudus, gereja menjadi tempat Roh Kudus berkarya menumbuhkan iman dan kasih. Keluarga sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. 1. Pengertian. Istilah gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, berasal dari ajaran Gereja Katolik yang menegaskan bahwa dalam keluarga Kristen, orang tua dengan kasih dan teladan hidupnya menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anaknya. Katekismus Gereja Katolik, nomor 1656-1657. Artinya, keluarga merupakan bentuk kecil dari gereja, tempat di mana iman dihidupi, doa dipraktikkan, kasih diajarkan, dan nilai-nilai Kristiani ditanamkan sejak dini. 2. Dasar biblis. Beberapa dasar kitab suci yang mendukung keluarga sebagai gereja kecil. Yosua bab 24 ayat 15, Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Efesus bab 5 ayat 25-33 Paulus menegaskan bahwa hubungan suami istri mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 umat perdana berkumpul dan berdoa di rumah-rumah mereka. Jadi, sejak masa gereja perdana, iman tumbuh dan berkembang di rumah. 3. Ciri-ciri keluarga sebagai gereja rumah tangga. 1. Tempat iman bertumbuh, anak-anak belajar mengenal Allah dari teladan orang tuanya. 2. Tempat doa dan sabda Allah, keluarga berdoa bersama, membaca kitab suci, dan memuliakan Tuhan. 3. Tempat kasih dan pengampunan, setiap anggota belajar mengasihi, memaafkan, dan melayani. 4. Tempat pendidikan iman dan moral, orang tua menjadi pendidik pertama dan utama dalam iman Katolik. 5. Tempat pelayanan dan kesaksian, keluarga menjadi saksi kasih Kristus di lingkungan sekitar. 4. Peran orang tua, dalam keluarga sebagai gereja rumah tangga, orang tua menjadi imam, memimpin doa dan mendidik iman anak-anak, menjadi nabi, mewartakan kebenaran dan kasih Allah lewat perkataan dan teladan, menjadi raja,
memimpin dengan kasih, melayani, dan menjaga kesejahteraan keluarga. 3 peran ini menggambarkan partisipasi keluarga dalam tugas Kristus, imam, nabi, dan raja. 5. Tantangan dan harapan. Tantangan, kurangnya waktu untuk doa bersama. Pengaruh media dan gaya hidup yang menjauhkan dari iman. Lemahnya komunikasi dalam keluarga. Harapan, keluarga Katolik terus membangun kehidupan doa, kasih, dan pelayanan, sehingga menjadi saksi kasih Kristus di tengah masyarakat. 6. Kesimpulan, keluarga sebagai gereja rumah tangga adalah komunitas iman yang hidup, tempat kasih Allah dialami dan dibagikan. Dari keluarga yang beriman, tumbuh gereja yang kuat dan dunia yang dipenuhi kasih. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan dalam keluarga. Pertama, sebagai orang tua, bagaimana saya menjalankan peran sebagai imam, nabi, dan raja dalam keluarga? Kedua, dalam hal apa keluarga kami sudah mencerminkan kasih Kristus? Dalam hal apa belum? Ketiga, apa yang dapat kami lakukan agar keluarga kami semakin menjadi gereja kecil di lingkungan sekitar? Keempat, bagaimana kami bisa membagikan sukacita dan iman kami kepada keluarga lain? Kelima, apakah rumah kami sudah menjadi tempat di mana setiap anggota merasa diterima, dikasihi, dan diampuni? Terima kasih, tetaplah berproses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.